Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita baru mulai ya untuk pertemuan kita di sesi keberapa kita sekarang ini? Sesi ke-6 atau ke-5? Sesi 5 kayaknya maksudnya ya. Sebentar ya, saya siapin bahannya dulu. Sesi kelima ya hari ini ya. Berarti kita nanti berbicara tentang di bahan kelima itu tentang penelitian empiris. Kemarin ada yang chat saya ya nanya, Pak, untuk pertemuan hari ini jam berapa gitu kan. Saya kan dulu pernah cerita ya. Saya dulu pernah bilang bahwa pertemuan kita setiap 3 minggu sekali ya. Kebetulan nanti jadwal saya di pasca itu kenanya pas mulai minggu depan. Gitu. Jadi nanti mulai minggu depan paling kita nanti digeser ke jam sore ya, sesuai yang kayak kemarin aja tuh. Itu kan per 3 minggu sekali. Yang kena kan saya pernah cerita paling yang kena bentrok itu hanya 3 sampai 4 kali yang kena bentroknya. Kemarin mungkin nanti saya infokan. Nah, saya infokan di hari ini sama teman-teman ya. Jadi nanti minggu depan giliran saya ngajar di Cidurutan. Nah, berarti nanti teman-teman kita online ya. Memang online semua ya, dari awal juga online ya. Nah, saya kampus Cikarang juga ini kosong, tidak ada mahasiswanya yang di Cikarang. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang penelitian empiris ya. Ini bahan yang kita pelajari. Hari ini kita belajar tentang penelitian empiris. Nanti mohon izin kalau suara saya agak sinyalnya bermasalah ya, karena saya ini pakai sinyal kampus ya. Nanti diinformasikan ya biar saya bisa pindah ke tethering handphone ya. Kalau ada suara saya mungkin yang putus-putus, biar penyampaian saya ke teman-teman pas penyampaiannya tersampaikan. Kalau penyampaian terputus-putus kan terganggu ya, secara otomatis ya tidak bisa diinikan ya. Baik, bicara masalah penelitian, kita semua itu meneliti. Yang namanya meneliti berarti segala sesuatu yang kita persiapkan ya di dalam penelitian kita, terutama teman-teman nanti akan lebih banyak meneliti tentang tugas akhir teman-teman yang akan teman-teman selesaikan sebagai salah satu persyaratan teman-teman sebagai sarjana ya, sebagai sarjana baik itu manajemen maupun sarjana akuntansi. Nah, teman-teman harus bisa menyelesaikan bahwa yang namanya tugas akhir ini adalah teman-teman belajar menulis, belajar meneliti. Dengan teman-teman belajar menulis, teman-teman belajar meneliti, berarti ada sesuatu hal yang baik ya, yang teman-teman lakukan adalah sesuatu hal yang karya yang dihasilkan oleh teman-teman, dan itu nanti akan menjadi kebanggaan teman-teman. Dan skripsi juga sebagai salah satu bukti. Walaupun saat ini zaman digital ya, teman-teman tidak mencetak skripsi, tapi saran saya ketika teman-teman sudah lulus dari salah satu persyaratan ya untuk setelah wisuda, teman-teman harus skripsi teman-teman di hardcover dan sebagainya, nanti teman-teman simpan di perpustakaan pribadi teman-teman di rumah. Karena itu sebagai salah satu bentuk bukti bahwa teman-teman pernah kuliah. Teman-teman pernah kuliah, teman-teman juga pernah salah satu bukti kuliah adalah teman-teman punya ijazah. Ketika ijazahnya ada, teman-teman skripsinya nggak ada, adanya tersimpan di soft file, kemudian terkena virus dan segala macam. Nah, karena kita tidak tahu masa file-file kita yang ada ya, apakah itu di Google Drive, apakah itu ada di laptop kita,
kita nggak tahu file kita itu akan kemana. Karena digital ini dengan perkembangan yang dahsyat, mungkin itu harus lebih hati-hati dan penyimpanannya. Salah satu buktinya adalah teman-teman harus mencetaknya. Saya sih berpikir dengan mengamankan ya, karena teman-teman mungkin zaman saya dulu, saya adalah orang yang senang banget punya buku-buku, saya kumpulin di rumah. Jadi ada perpustakaan pribadi yang saya simpan di rumah, dan itu menjadi salah satu ilmu dan salah satu kebanggaan ya, karena kita dulu bukti pernah kuliah, karena ada buku, karena ada hardcover dari tugas akhir ya, yang sebagai bukti kita pernah kuliah. Penelitian empiris dikatakan di sini adalah penelitian yang sebelumnya kemudian dapat dipergunakan ya untuk berbagai macam hal empiris, mengetahui berbagai macam kekurangan penelitian sebelumnya. Teman-teman meneliti dengan berbagai macam hal, yang berbagai macam yang mengetahui apa sih kekurangan penelitian sebelumnya, yang memang penelitian itu dengan satu dengan yang lainnya ini dibuatkan nih perbedaan-perbedaan apa, cari penelitian yang si A, si B, si C ini beda dengan saya teliti, tapi kurangnya di sini. Ini diperhatikan ya dengan kurang-kurang penelitian sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui apa yang telah dihasilkan dari penelitian itu, apa yang telah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya itu apa. Nah, ada perbedaan yang di penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini, apa yang membedakannya. Dan membedakan itulah yang harus dicarikan ya sama teman-teman. Ada ciri khas, ada pembedanya apa gitu kan, pembedanya di situ. Nah, sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan yang menyebabkan kita akan ada perubahan-perubahan di dalam penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, kemudian kita ditingkatkan kembali penelitiannya dengan lebih baik lagi. Yang ketiga adalah mengetahui perbedaan. Ada perbedaan dari penelitian sebelumnya, itu bedanya apa? Perbedaannya itu apa? Dengan perbedaan-perbedaan yang ada dengan penelitian sebelumnya ini akan dibuatkan suatu hal yang berbeda. Perbedaan itulah yang disebabkan adanya penelitian yang dianggap lebih baik ya di dalam penelitian sebelumnya. Yang jelas penelitian yang sebelumnya diteliti kembali dengan hal yang sama, tetap menghasilkan hasil yang berbeda. Kemudian juga saya menghasilkan hasil yang berbeda, kemudian hasilnya lebih baik, adanya peningkatan yang di penelitian tersebut. Ini ada beberapa alat ya, dalam hal ini penyajian penelitian empiris dalam laporan penelitian gitu ya. Dalam laporan penelitian gitu, ada beraneka ragam di situ. Dalam empiris dalam laporan penelitian. Bisa teman-teman menelitinya dalam bentuk paragraf. Dalam bentuk paragraf berarti teman-teman di situ membuatkan ya bentuk paragrafnya itu apa. Kemudian ada dalam bentuk matrik. Saya lebih senang ketika teman-teman meneliti sesuatu di dalam menit selanjutnya itu lebih bagus menggunakan matrik seperti ini. Kalau matrik teman-teman bisa membedakan ya dari nama penelitinya siapa di kolom pertama, kemudian kolom kedua jenis penelitiannya itu apa sih Pak, judul penelitiannya Pak, judul penelitiannya tulis, kemudian tujuannya apa ditulis, analisis alat analisisnya apa berupa toolsnya, apakah dia menggunakan kuantitatif dengan menggunakan SPSS, apa dengan menggunakan SEM dan yang lainnya. Kemudian terakhir adalah hasil dari penelitian itu apa. Nah, dari kelima ini yang membedakan dari perubahan-perubahan ini, di sini akan teman-teman melihat ada pembaharuan dan perubahan-perubahan yang ada. Matrik inilah yang dinamakan sebagai matrik di dalam penelitian teman-teman. Kalau bentuk paragraf gimana Pak? Boleh bentuk paragraf, tapi nanti teman-teman membentuk suatu paraphrase di situ ya, memparafrase dan yang lainnya, sehingga yang teman-teman masukkan di situ dengan berbagai macam, mulai dari nama penelitinya, kemudian tahun penelitinya, kemudian ada judulnya, kemudian ada tujuan penelitiannya, kemudian ada alat analisisnya, kemudian ada hasil analisisnya ya. Nah, itu yang teman-teman lakukan di situ, nanti dengan sendirinya teman-teman akan bisa membedakan. Tapi
Teman-teman harus baca dulu. Kalau dalam bentuk tabel kan nggak bentuk baca, teman-teman kolom dan sebagainya. Nah ini pun sama. Di bab 2 teman-teman tuh ada telaah atau jurnal atau mungkin penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh siapa, kemudian dibuatkan di dalam analisis seperti ini. Ini adalah bentuk tabel laporan yang harus teman-teman selesaikan di sini. Kemudian selanjutnya ada yang namanya penelitian kecil. Itu dikatakan sebagai small research ya. Dimana penelitian kecil ini dengan sendirinya teman-teman dilakukan dengan melakukan penelitian dengan cara teman-teman mengambil tapi sampelnya kecil. Kenapa dikatakan sampelnya kecil? Karena sampelnya ini mungkin hanya beberapa saja. Sampel kecil kalau dalam penelitian kuantitatif itu sampelnya paling minimum banget ya, datanya itu adalah 30 orang gitu ya. Tetek aja deh Mas, kasih ya. Nah, penelitian ini di dalamnya itu kalau sampel teman-teman di dalamnya itu kuantitatif. Dalam itu kuantitatif teman-teman di dalamnya itu, Pak saya hanya sekedar penelitiannya itu menelitinya hanya sedikit yang diteliti. Sampelnya di bawah 30, nggak boleh. Sampel yang biasa banget, sampel yang ideal banget, itu sampelnya adalah paling banget maksimal, minimal banget adalah 30. Jadi jangan sampai teman-teman nanti meneliti di dalam penelitian kuantitatif, teman-teman, Pak saya hanya 30 saja, 29 atau 25, nggak boleh. Penelitian yang ideal itu sampel minimal 30, Pak kurang dari 30 cari tempat lain. Kalau penelitiannya bersifat penelitian ya kecil ini. Penelitian kecil itu kan harus sesuai dengan aturan yang namanya risetnya itu apa. Jangan sampai ketika kita sudah meneliti ya satu dengan yang lainnya gitu kan, kita akan bisa memberikan sesuatu hal yang baik di dalam penelitian kita. Gambarannya itu apa? Kita banyak hal dalam halnya dalam menceritakan beberapa macam topik yang diinginkan ya. Demikian teman-teman di sini topiknya adalah lebih ke arah manajemen atau ke arah akuntansi yang diberikan. Sesuai dengan panduan penelitian deskripsi kita, walaupun dibilang small ya kecil ini, kita harus menggunakan dua variabel x ya. X bebasnya adalah dua variabel, x1 sama x2, kemudian variabel y sebagai variabel penelitiannya. Ini yang harus teman-teman selesaikan di dalam penelitian ini. Kemudian berikutnya ada lagi konsultasi. Bagaimana teman-teman ini untuk berkonsultasi? Nah, cara ini dilakukan dengan cara bertemu. Dengan cara bertemu gimana? Dengan cara meminta informasi tentang apa yang akan kita teliti kepada orang yang dianggap ahli dalam bidangnya. Berarti informan, narasumbernya harus jelas. Ketika informannya jelas, narasumbernya jelas ya, di sini akan dilakukan dengan cara kita bertemu. Bertemu saat ini kan banyak hal ya, bisa bertemu langsung atau teman-teman tidak bertemu langsung. Artinya apa? Bertemunya tidak langsung. Bisa dengan menggunakan online, dengan Zoom, Jimit atau apapun itu ya. Sehingga dia bisa meminta informasi apapun tentang apa yang kita teliti kepada orang-orang yang dianggap ahli tadi dalam bidangnya seperti apa. Ya, ini adalah cara di dalamnya untuk dalam bidang ahli dalam penelitian. Kemudian berikutnya ada lagi keberhasilan teknik. Apa nih keberhasilan teknik ini? Teknik ini akan sangat bergantung kepada ketepatan si peneliti. Peneliti yang tepat menelitinya, dia akan bisa memilih narasumber yang pas, narasumber yang sesuai dengan apa yang diinginkan ya, dengan narasumbernya itu. Kenapa? Karena kalau narasumbernya tidak pas dan sebagainya, ini akan ada masalah permasalahan ke depan. Kemudian apalagi
tekniknya harus cocok ya dengan peneliti jika memiliki keterbatasan waktu dan biaya. Berarti ini kalau saya anggap dengan ketemu, kemudian dengan memberikan data, kemudian dengan wawancara dan sebagainya, ini lebih ke arah kualitatif. Ke arah kualitatif berarti di sini teman-teman dengan meneliti ini secara otomatis teman-teman akan bisa memberikan sesuatu hal yang berharga dan data yang akurat ya. Kenapa akurat? Karena data yang kita siapkan, data yang kita teliti ini luar biasa yang disiapkan. Dengan persiapan-persiapan yang matang, persiapan-persiapan yang baik ya. Ini yang menyebabkan akan ada perubahan-perubahan ke depannya yang bisa disiapkan di dalam penelitian kita ke depannya. Harus dikonsultasikan. Jadi makanya di dalam penelitian teman-teman membuat judul, kemudian teman-teman dibimbing oleh dua dosen pembimbing ya, dalamnya ada dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing kedua, di mana dosen pembimbing itu adalah yang akan membimbing teman-teman dalam teman-teman melakukan penelitian. Dengan teman-teman melakukan penelitian yang baik, penelitian yang ini dianggap bahwa akan menjadi lebih baik lagi di dalam penelitian. Kemudian berikutnya tentang kerangka pemikiran. Berbicara kerangka, berarti teman-teman di sini berpikir sesuatu hal yang merupakan miniatur keseluruhan dari proses penelitiannya itu apa dalam proses penelitiannya. Ada kerangka pemikirannya bagaimana. Jadi kalau ibaratkan bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk apapun yang memang diinginkan, sehingga akan tercipta suatu keseluruhan dalam proses penelitian yang baik. Kemudian kerangka pemikiran ini pun di dalamnya harus bisa menjelaskan. So, apa Pak menjelaskannya? Menjelaskan yang pertama adalah dia harus bisa menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan. Ketika berbicara mengapa penelitian ini dilakukan, berarti secara otomatis ya teman-teman di sini harus bisa meneliti kira-kira apa nih penelitiannya. Harus bisa dilakukan dengan berbagai macam hal penelitiannya. Berarti dengan belajar mengapa ada penelitian dilakukan, biasanya ada suatu masalah. Ada suatu masalah ini berarti segala sesuatu yang memang dilakukan dalam penelitian ini ada masalah yang tidak sesuai Pak dengan kenyataan. Maka dilakukanlah penelitian. Atau mungkin dia punya beberapa alasan utama. Misalnya dia bisa juga menemukan adanya pengetahuan baru Pak, novelty baru gitu. Boleh gitu. Pak dia menemukan pengetahuan baru dengan cara apa? Untuk menjawab beberapa pertanyaan ini atau mengisi suatu kekosongan pengetahuan dalam suatu bidang misalnya. Setelah bidang manajemen, teman-teman menemukan hal baru dengan adanya green management atau mungkin manajemen apa yang teman-teman lakukan dan bisa dipecahkan di situ. Kemudian yang kedua, mungkin bisa ditanyakan ketika bertanya mengapa penelitian dilakukan. Bisa juga berbicara tentang bagaimana dia bisa memecahkan permasalahannya. Dengan memecahkan permasalahannya, berarti di situ dia adalah untuk mencari solusi. Solusi atas apa? Atas permasalahan nyata yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok ya, ataupun organisasi ataupun masyarakatnya. Ya. Atau mungkin bisa pengembangan teori baru Pak. Saya mau mengembangkan teori baru dengan teori yang baru. Saya ingin menguji Pak, kemudian setelah menguji saya ingin mengembangkan, setelah mengembangkan saya ingin merevisi teori-teori yang sudah ada. Cakep. Ada pembaharuan teori yang sebelumnya dengan teori yang teman-teman tambahkan dengan perkembangan zaman saat ini. Karena saat ini berkembang pesat sekali, gitu. Ya, perkembangan pesat dan sebagainya, ini menyebabkan akan ada perubahan-perubahan yang ada. Kemudian keempat, apalagi mendukung pengambilan keputusan. Berbicara mendukung pengambilan keputusan, berarti dia memberikan dasar yang kuat ya bagi dalamnya ada kebijakan, ada strategi atau tindakan yang akan diambil itu apa. Itu adalah mendukung di dalam proses pengambilan keputusan. Dasarnya apa? Pelesipa pemerintah, kebijakan pemerintah yang berubah
Oh berarti untuk mendapatkan itu butuh strategi. Butuh strategi berarti butuh tindakan apa yang harus diambil ya di dalam suatu penelitian. Bisa. Kelima, bisa adakan suatu evaluasi program atau kebijakan. Oh, ada program baru, ada kebijakan baru. Nah, untuk menilai adanya kebijakan itu berarti akan menilai program itu sudah efektif belum. Kalau dia belum efektif program itu, lakukan dengan kegiatan. Ada kegiatan-kegiatan atau kebijakan-kebijakan di dalam yang sudah dilakukan. Yang ada lagi bisa juga karena peningkatan praktik. Contohnya apa Pak? Untuk memperbaiki, untuk meningkatkan hasil kerja, cara kerja, metode, atau pendekatan dalam berbagai macam ilmu di dalam bidang kehidupannya itu bagaimana. Kemudian yang kedua, kalau pemikiran juga harus bisa menerangkan bagaimana proses penelitian itu dilakukan. Ketika berbicara proses penelitian dilakukan itu seperti apa, berarti di situ kita harus bisa melihat berbagai macam tahapan-tahapan secara sistematis. Tahapan-tahapan secara sistematis, di mana tahapan-tahapan itu yang ingin kita teliti berdasarkan apa di situ. Agar apa? Agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan seperti apa. Ketika hasilnya valid dan dipertanggungjawabkan dengan cara yang baik gitu ya, nah maka dengan sendirinya kita akan bisa menemukan sesuatu masalah yang baru yang bisa kita angkat di dalam penelitian kita. Itu pentingnya penelitian. Nah, berpikir tentang hal yang valid yang harus dilakukan, hal yang harus dipertanggungjawabkan. Kita bisa melihat berbagai macam step-stepnya ya. Ada beberapa langkah-langkah yang harus teman-teman yang umum dilakukan dalam membuat kerangka pemikiran adalah pertama, misalnya bisa kita mengidentifikasi permasalahannya itu apa. Apa sih identifikasi masalahnya? Identifikasi masalah itu di dalamnya adalah dengan cara menemukan topiknya apa atau permasalahan apa yang ingin diteliti berdasarkan dari fenomena atau kebutuhan yang ada. Identifikasi dengan baik, identifikasi dengan jelas masalahnya apa. Identifikasi masalah itu yang gampang gini deh, ketika teman-teman berkendara bawa motor nih, tiba-tiba motor tengah jalan mati. Apa yang pertama kali terpikirkan oleh teman-teman? Apa yang bisa diidentifikasi masalahnya sebelum dibawa ke bengkel, sebelum diobatin, sebelum diservis, sebelum disembuhkan ke penyakit. Berarti teman-teman cek, oh mungkin bensinnya habis Pak, mungkin businya bermasalah Pak, atau mungkin bannya ketika saya ini kan mungkin pengaruh nggak sih dengan rantai mungkin nggak bisa jalan dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan berbagai macam apa namanya ya, berbagai macam dugaan. Identifikasi permasalahannya itu apa. Nah itulah yang namanya identifikasi. Jadi harus bisa menemukan masalah apa yang ingin diteliti berdasarkan dari masalah, dari fenomena, berdasarkan dari kebutuhannya itu apa. Itu cara mengidentifikasi masalah. Yang kedua, bisa juga ketika prosesnya teman-teman dapat melakukannya dengan mencari studi literatur. Maksudnya apa Pak studi literatur? Studi literatur itu adalah studi yang memang bisa teman-teman ini kan ya di dalam suatu penelitian ya. Nah, ada berbagai macam buku-buku yang sesuai atau penelitian terdahulu yang sesuai ya, yang ingin dicapai, yang ingin dirumuskan di dalam pertanyaan penelitian. Cari teorinya apa, konsepnya apa, dan hasil penelitian yang sebelumnya yang relevan dalam memperkuat penelitian itu apa. Kan saat ini yang paling gampang adalah jurnal dalam penelitian. Nah, itu tidak bermasalah ya di dalam suatu penelitian. Gitu. Nah, kemudian setelah adanya studi literatur, kemudian selanjutnya teman-teman bisa lakukan apa? Perumusan tujuan dan rumusan masalah. Apa sih Pak perumusannya? Apa sih Pak tujuannya? Apa sih rumusan masalahnya Pak? Sehingga
teman-teman tahu arah, tahu tujuan mau dibawa kemana. Ketika teman-teman berpikir mau dibawa kemana dalam hal tujuan, berarti di situ teman-teman bisa merumuskan tujuannya apa dan merumuskan adanya pertanyaan-pertanyaan di dalam penelitian. Penelitiannya itu apa yang harus teman-teman lakukan di dalam suatu penelitian itu. Kemudian selanjutnya bisa juga yang keempat, setelah merumuskan tujuan, bisa lakukan penentuan metodologi penelitian. Apa metode yang tepat dalam proses penelitian itu? Misalnya ada jenis penelitian Pak yang bersifat kualitatif atau kuantitatif atau mixed method. Nah, teknik pengumpulan datanya bagaimana? Populasi sampelnya bagaimana? Dan instrumen penelitiannya itu bagaimana? Tentuin. Kalau kualitatif berbicara kualitas, berbicara data yang kita ambil, kita interview pada tim ahli atau narasumber yang valid, yang ahlinya. Kemudian kita observasi ke lapangan langsung. Setelah observasi, kemudian kita merekod ya, merekam dalam hal memoto dan sebagainya. Sehingga apa hasilnya? Hasilnya akan didapatkan suatu penelitian yang lebih baik dengan menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif. Pak, penelitian berikutnya saya nggak mau pakai kualitatif Pak, saya mau makainya kuantitatif. Boleh. Kalau pakai kuantitatif, berarti teman-teman menelitinya nanti menggunakan instrumen, menggunakan angka, menggunakan kuesioner. Dan kuesioner itu dengan sendirinya teman-teman akan bisa membuat penelitian-penelitian yang datanya kemudian diolah dengan menggunakan statistik. Boleh dengan statistik dengan menggunakan SPSS, boleh menggunakan Listel, terserah teman-teman kira-kira sukanya mau yang mana yang dalam penelitian. Itulah di dalam suatu penelitian, di dalam proses penelitian itu apa gitu. Kemudian berikutnya, tadi populasi sampelnya bagaimana? Seperti kemarin saya mengatakan, kalau penelitiannya bersifat kuantitatif, berarti teman-teman hanya sampelnya terbagi berapa. Tapi sampelnya lihat dulu, kalau sampelnya sedikit ambil semua. Kalau sampelnya misalnya banyak, ada ribuan orang nih Pak, terlalu banyak sampel kita gitu. Nah itu pasti teman-teman cari dengan menggunakan apa yang mau dicari. Menggunakan slopin kah, menggunakan yang lain, boleh di dalam pencariannya itu apa yang bisa teman-teman cari di dalam suatu wilayah. Setelah bicara sampel, teman-teman bicara instrumen, teman-teman berbicara data yang lainnya, sehingga data yang ada, populasi yang ada, teman-teman olah di dalam suatu penelitian. Berikutnya bisa juga setelah teman-teman menentukan metode penelitiannya, selanjutnya prosesnya teman-teman kumpulin data tuh. Yuk lakukan pengumpulan data dengan mengumpulkan data dengan sesuai dengan metode apa yang telah ditetapkan tadi. Kalau menggunakan kualitatif ya observasi, wawancara ya dengan menggunakan dokumentasi. Tetapi kalau misalnya teman-teman menggunakan datanya adalah kuantitatif, teman-teman lakukan adalah dengan menggunakan sebar angket. Instrumennya apa, kuesionernya apa, itu disebar. Ketika sudah disebar, kemudian teman-teman lakukan apa? Lakukanlah data itu dianalisa dengan menggunakan alat toolsnya apa. Menggunakan statistik boleh, SPSS, Listel, menggunakan SEM atau yang lainnya itu nggak masalah dalam suatu penelitian apa yang mau diteliti di dalam suatu penelitian. Kemudian berikutnya setelah dianalisis ya data tadi ya lakukanlah analisis datanya dengan menggunakan apa? Adalah data dengan merumuskan masalahnya dengan teknik analisis statistik atau tematik sesuai dengan jenis datanya itu. Kemudian tarik kesimpulannya apa, tarik sarannya apa, dalamnya menyimpulkan berbagai macam temuan-temuan, di dalamnya itu dalam hal ada bilang analisisnya itu bagaimana, serta memberikanlah saran, sarannya apa yang mau diberikan sarannya itu. Start, laptop saya lowbat. Oke,
Tadi sampai dengan memberikan rekomendasi ya, memberikan kesimpulan saran. Kemudian selanjutnya setelah ada kesimpulan saran yang ada, setelah analisis dan kesimpulan saran, kemudian menyusun laporan penelitian yang bersifat skripsi teman-teman tadi, kemudian dilaporkan, setelah dilaporkan kemudian disidangkan, selesai, kemudian divalidasi oleh para penguji dan yang lainnya. Itu boleh dalamnya. Kemudian yang ketiga apa yang akan diperoleh? Apa yang akan diperoleh di situ dari penelitian tersebut itu apa? Dari penelitian kita. Biasanya kan ada, kalau sekarang kan teman-teman disuruh adanya pembuatan adalah mencari novelty. Mencari novelty berarti mencari sesuatu hal yang baru di dalam penelitian teman-teman. Ketika teman-teman memikirkan mencari hal yang baru ya di dalam suatu penelitiannya, maka dengan sendirinya teman-teman bisa memperoleh hal baru di dalamnya itu. Dengan hal baru, dengan satu dengan yang lainnya ya, itu akan ada sesuatu hal yang baru. Dalam hal ini dikenal dengan nama novelty di dalam penelitian. Hal yang dulunya orang tidak ada, kemudian jadi ada gitu ya. Itu berbicara tentang novelty. Pembaharuannya apa? Pembaharuan di dalam penelitian. Sebentar ya. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang hasilnya apa. Berbicara hasil penelitian, ya berarti kita berbicara tentang sesuatu hal yang baik ya di dalam suatu penelitian ini, dan satu dengan yang lainnya itu harus kita bisa selesaikan di dalam peningkatannya itu apa yang ditingkatkan itu. Sehingga dengan kita adanya peningkatan yang lebih baik ya di dalam suatu penelitian ya satu dengan yang lainnya, ini yang bisa menyebabkan kita ke depannya menjadi yang lebih baik lagi di dalam suatu penelitian kita. Yang sampai apa yang kita harapkan, apa yang kita teliti, yang mencarikan hasil dan hasilnya itu baik dalam penelitian kita, kemudian dengan sendirinya teman-teman akan memberikan masukan-masukan yang baik. Masukan yang baik inilah yang masukan-masukan yang diharapkan ke depannya agar data kita yang bisa kita ini kan ya di dalam suatu penelitian kita menjadi lebih akurat dalam hasilnya. Dengan hasil yang lebih akurat ya dengan satu dengan yang lainnya,
Ini yang menyebabkan kita akan lebih bisa di dalam suatu penelitian menjadi lebih baik lagi ke depannya. Hasilnya kita bermanfaat buat banyak orang. Ketika hasilnya bermanfaat buat banyak orang, kita mengharapkan ada sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang baik yang kedepannya yang bisa diperoleh dan diberikan masukan-masukan. Dalam bab 5 itu kan ada saran tuh, saran itulah nanti yang diperoleh, yang diberikan kepada responden atau kepada siapa di dalam suatu penelitian ke depan. Ini yang paling banyak ya, yang sering salah kaprah di dalam suatu penelitian ya, satu dengan yang lainnya. Ini yang disebabkan oleh sesuatu hal yang lain ya. Dia berbicara tentang masalah struktur, ya, itu tidak sama dengan kerangka teori, tidak sama juga dengan kerangka pemikiran. Nah, apa sih yang membedakan kita di dalamnya itu? Ada yang namanya kerangka di situ, ada kerangka teori, ada sub dalam hal penelitiannya itu apa ya? Ada substruktur penelitian. Nah, struktur penelitian di sini. Kita berbicara struktur penelitian. Berarti kita di sini akan lagi berbicara tentang konteks di dalam penelitian itu apa konteksnya. Ini kita ada konteks dalam penelitian ini satu dengan yang lainnya ya. Maka di dalamnya itu akan ada merujuk kepada substruktur yang biasa merujuk pada bagian-bagian atau elemen penyusun dalam penelitian itu apa secara keseluruhannya. Ini bisa berbeda-beda ya, tergantung dari jenis penelitiannya. Bisa juga penelitian secara kualitatif, secara kuantitatif ya, atau juga dengan menggunakan mixed method. Tapi secara umum yang digambarkan bahwa sub penelitian ini terdiri dari berbagai macam utama di dalam tiapnya, mulai dari struktur umum penelitian. Ada yang pertama adalah pendahuluan ya, mulai dari latar belakang, mulai dari adanya rumusan masalah, mulai dari ada tujuan penelitian ya, sampai dengan ada manfaat penelitian, kemudian ada ruang lingkup penelitian. Kemudian ada lagi tinjauan pustaka. Mulai apa lagi? Ada mulai kajian teori, ada mulai penelitian terdahulunya itu apa, ada mulai kerangka pemikirannya, ada mulai hipotesis jika ada, ini kalau penelitian yang bersifat kuantitatif. Kemudian setelah itu apa? Ada metodologi penelitian, ada nggak metodenya? Metode riset penelitiannya bagaimana? Metodologi penelitian ya ini harus punya dia jelas ya, mulai jelas dan pendekatan penelitian itu apa, kemudian teknik pengumpulan datanya itu apa, kemudian populasi dan sampelnya itu gimana, sampai dengan teknik analisis datanya seperti apa. Kemudian setelah itu 4, hasil dan pembahasan. Apa tuh hasil dan pembahasan? Di dalamnya ada penyajian data, ada analisis datanya bagaimana, ya, ada interpretasi hasilnya seperti apa dalam penelitian. Kemudian kesimpulan dan sarannya. Sehingga strukturnya kita bisa melihat dari berbagai macam hal ya. Ada misalnya di bagian metodologi ada substruktur yang bisa berupa jenis penelitiannya apa Pak? Kualitatif atau kuantitatif. Sumbernya datanya apa? Apakah data primer yang data langsung dari respondennya atau dari narasumbernya, atau penelitiannya bersifat sekunder yang memang sekedar penelitian ini diteliti ya hanya sekedar di dalam penelitian itu aja. Kemudian lagi instrumen yang berupa angket ya, berupa wawancara, berupa observasi ya bisa. Atau juga dengan teknik analisisnya seperti apa. Mulai dari statistik deskriptif, mulai dari analisis tematik ya atau regresi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini tidak sama dengan kerangka teoritis. Nah, kerangka teoritis di sini berarti berhubungan dengan kerangka teori. Teori itu berarti bagian penting di dalam suatu penelitian yang di dalamnya dia menyajikan ya berbagai macam hal ya dengan data yang ada ya, mulai dari dia ada berbagai macam komponen-komponen yang digunakan penting dan yang menyajikan landasan teori
yang menyajikan landasan penelitian ya, yang dalamnya ada berbagai macam konsep utama, ya hubungan antar variabel jika ada juga hubungan antara teori yang sebelumnya dengan teori yang ada bersama, ya kan? Sampai dengan dalamnya itu terhadap fokus penelitiannya itu apa ke depan. Ada berbagai macam komponen di dalam kerangka teoris ini. Pertama, ada namanya kerangka konsep-konsep kunci, mana dia definisi dan penjelasannya dari istilah utama yang digunakan itu apa di dalam suatu penelitian. Teori-teori yang relevan ini adalah teori-teori yang dari para ahli yang berhubungan dengan topik penelitiannya itu apa, topik yang dibutuhkan itu apa. Kemudian lagi hubungan antar konsep, hubungan antar variabel dengan menggunakan yang ada, yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu saling berhubungan, bagaimana penelitiannya bersifat kuantitatif. Nah, ini biasanya dijabarkan dalam bentuk model konseptual ya, dalam bentuk diagram dan sebagainya. Kemudian ada lagi kerangka terdahulu ya, ada studi pendahuluan sampai dengan nanti berbicara tentang masalah kerangka pemikiran. Pemikiran itu berupa framework ya. Nah, kita bahas ini kerangka teori itu teori-teori yang ada. Terus beda juga dengan kerangka pemikiran. Kita bahas kerangka pemikiran. Apa sih kerangka pemikiran? Kerangka pemikiran itu alur logis yang dia menggambarkan bagaimana seorang peneliti dalam hal ini memahami hubungan antara variabel atau konsep dalam penelitiannya itu berupa teori atau berupa fakta secara empiris. Nah, ini jembatan ya, jembatan antara teori ya, jembatan dengan rumusan masalah yang ada yang diarahkan ke dalam arah hipotesis atau dugaan sementara. Unsurnya apa Pak? Unsurnya dalam penelitian ini ada berbagai macam hal permasalahan yang ada, mulai dari masalah utamanya, misalnya isu atau fokus penelitiannya itu apa, kemudian konsep dan teorinya apa yang relevan, kemudian berpikir juga tentang antara konsepnya bagaimana, kemudian alur berpikirnya bagaimana, sampai dengan dalamnya mencari hipotesisnya kalau ada. Contoh, misal kalau misalnya teman-teman mengambil judul pengaruh gaya kepemimpinan yang efektif yang diyakini mampu dia punya inovasi terhadap kinerja karyawan, ini variabelnya X cuma satu. Kalau misalnya pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, berarti di sini ada hal yang mampu memotivasi kinerja karyawan itu apa? Ada teori X1, berarti yang diinginkan adalah teori yang tadi gaya kepemimpinan, X2-nya adalah motivasi misalnya, Y-nya adalah tentang kinerja karyawan. Nah, ini kan berarti apa? Berdasarkan teori penelitian terdahulunya apa datanya? Akan diasumsikan semakin baik gaya kepemimpinan dan motivasi kerja, maka semakin tinggi kinerja karyawannya. Ini yang dapat digambarkan dalam bentuk narasi, bentuk paragraf, atau perangkat pemikiran selain paragraf juga bisa dalam bentuk flowchart. Flowchart itu tentang gambar atau diagram yang menyatakan alur di dalam suatu penelitian. Boleh menggunakan itu. Baik, kita ini dulu ya, kita presensi dulu.
Sonia Ayu ada? Hadir, Pak. Ya. Adela Nur Asifa. Hadir, Pak. Hari Fadli. Hadir, Pak. Aulia Maria Ulfa. Hadir. Hadir, Bapak. Hadir. Manajemen ya. Nur Alvinda Rizkia Yulianti. Hadir, Pak. Dedi Mulyana. Hadir, Pak. Neneng Kusniawati. Hadir, Pak. Nur Santi. Hadir, Pak. Intan Rahmawati. Hadir, Pak. Muhammad Salman Al-Farizi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Dedi Dwi Mulato. Hadir, Bapak. Kemudian Lilis Nurjana.
Hadir, Pak. Muhammad Haidar. Hadir, Pak. Dava Aditya. Dava Aditya ada? Gak ada? Dava Aditya? Di room ada nggak? Pulang kerja, Pak. Sip malam kayaknya dia ketiduran kayaknya. Tapi kalau dia join, saya hadirkan di room, coba cek ya. Apa tadi namanya? Dava. Gak ada ya? Saya izinkan aja di sini ya. Wawan Febrianto. Hadir, Pak. Alivia Salsabila. Hadir, Pak. Rizka Amelia. Hadir, Pak. Abdurrahman Ajis. Hadir, Pak. Eka Reni Anjani. Ada, Pak. Aufa Aditya. Hadir, Pak, ada. Alicia Maptuha. Hadir, Pak. Oke, berarti satu orang aja yang hadir. Dava Aditya ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita tadi berbicara tentang ini ya. Selanjutnya ini kalau teman-teman berpikir tentang yang namanya substruktur penelitian.
Namanya di situ struktur, berarti teman-teman itu di situ berpikir dalam suatu penelitian ini ada yang namanya variabel bebas, ada yang namanya variabel terikat. Ya. Variabel bebas itu apa? Variabel bebas itu variabel X-nya yang luntur, itu ya adalah variabel kayak misalnya pengaruh X1 dan X2. Nah, jadi terikat. Kalau berpikir tentang masalah variabel itu berarti penelitian teman-teman yang memang bisa diinikan. Nah, ini ada variabel X-nya, kalau ini adalah gambar substruktur penelitian. Berarti ini adalah tentang lebih ke arah variabel X-nya. Ini ada 5 variabel X di situ. Ada tangible, ada reliability, ada responsiveness, ada assurance, ada empathy terhadap satisfaction. Nah, ini artinya apa? Artinya berarti variabel ini variabel X1 tangible, X2 reliability, X3 responsiveness, X4-nya assurance, X5-nya adalah empathy. Ini adalah X-nya ada 5. Ini adalah Y-nya. Kalau ini jadikan judul skripsi di dalam manajemen pemasaran misalnya, ini boleh teman-teman jadikan judul pengaruh tangible dan reliability terhadap satisfaction. Pengaruh tangible dan responsiveness terhadap kepuasan. Pengaruh tangible dan assurance terhadap satisfaction. Pengaruh tangible terhadap empati terhadap satisfaction. Itu udah menjadi berapa tuh? 1, 2, 3, 4, udah 4 judul. Sekarang ganti pengaruh reliability dan responsiveness terhadap satisfaction. Pengaruh reliability dan assurance terhadap satisfaction. Pengaruh reliability terhadap empati terhadap satisfaction. Ini jadi 2. Jadi 4, ya kan? Sekarang jadi 3, ada 7. Pengaruh responsiveness dan assurance terhadap satisfaction. Ya kan? Terus ada lagi bisa pengaruh responsiveness dan empati terhadap satisfaction. Kemudian terakhir bisa pengaruh assurance dan empati terhadap satisfaction. Ini udah dapat berapa nih? Ini tadi pertama 4, terus kedua ini 3, terus ini 10 ya, dapat 10 judul. Dalam satu variabelnya ada 5 variabel itu. Nah, teman-teman di dalam penelitian sebenarnya kalau mencari suatu masalah, dilihat kira-kira yang menjadi akar masalahnya itu apa. Nah, ini variabel yang bebas, ini adalah yang mengikatnya ini siapa dalam penelitian. Ini contoh yang pemasaran. Nah, dalam penelitiannya itu tergantung teman-teman membuatnya apa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau meneliti misalnya tentang kinerja karyawan, Pak, di sini saya pakai motivasi kerja, disiplin kerja saya pakai Pak 2 aja misalnya, atau mau berapa di situ? Ada mungkin masalah kompensasi, ada masalah misalnya disiplin, ada masalah mungkin kayak kepemimpinan dan sebagainya. Ini boleh dalam penelitian ini. Sehingga data-data dalam penelitian ini menyebabkan adanya satisfaction yang luar biasa di dalam penelitian ini. Nah, ini ada kerangka teori. Kerangka teori ini terhadap misalnya tentang kepuasan seorang konsumen. Konsumennya puas Pak. Dengan kepuasan konsumen, dengan sendirinya berarti diharapkan suatu penelitian ini dengan kerangka teori mulai teman-teman mikirkan, mulai dari perusahaannya itu dijabarkan Pak, perusahaannya itu apa. Setelah jabarkan perusahaan itu variabelnya apa, teorinya apa yang ada, kemudian produknya itu apa, produknya. Setelah produknya ketahuan, produknya itu jelas apa segala macam, kemudian kinerjanya itu apa, kinerja karyawan. Sehingga dengan adanya kinerja, tujuannya nanti adalah membahas tentang kepuasan konsumen. Kemudian juga teori berikutnya apa? Teori konsumen. Jelaskan teori konsumen. Jelaskan juga teori kebutuhan konsumen apa. Kemudian harapannya apa. Sehingga nanti akan ada kepuasan konsumen. Nah, ini adalah kerangka pemikiran secara teoritis di situ penggunaannya. Kemudian kerangka pemikiran. Nah, ini adalah kerangka pemikiran di mana kerangka pemikiran ini tadi bisa digunakan dengan menggunakan paragraf atau dengan menggunakan angka atau dengan menggunakan bagan. Nah, tergantung teman-teman sukanya yang mana. Nah, kalau ini pembahasannya adalah saya menggunakan bagan di sini nih.
Bagan apa yang digunakan? Yang pertama adalah bagannya tentang permasalahan yang ada. Misal permasalahan yang ada adalah permasalahan krisis ekonomi, dijelaskan tuh. Ada masalah apa dengan krisis ekonomi yang ada, masalah ekonominya. Sehingga satu dengan yang lainnya ini ada terjadi krisis. Ya, ada ekonomi yang segala macam. Kemudian apa lagi? Terjadi Pak persaingan yang ketat. Dengan saat ini, dengan era Society 5.0, ya persaingannya sangat ketat sekali, sehingga perusahaan dengan berbagai macam cara, dia juga dengan ada yang banting harga, ada yang membuat kualitas yang lebih baik, dia menciptakan lagi yang lebih bagus, sehingga untuk memenangkan pasarnya itu apa. Kemudian selera konsumennya Pak, yang senantiasa selalu berubah, dari waktu ke waktu selalu berubah Pak. Dengan perubahan-perubahan itulah yang selera konsumen berubah, yang terkadang selera itu yang menyebabkan perubahan di dalam suatu masa ke masa. Seleranya udah berubah dari zaman ke zaman, ya butuh upgrade dan butuh perubahan-perubahan segalanya, sehingga ini adalah masalah-masalah baru di dalam suatu penelitian. Ketika sudah ada masalah-masalah itu dengan yang ada ini, kemudian apa lagi? Strategi pemasarannya itu bagaimana? Oh, bagaimana Pak memasarkannya ini? Yang strategi pemasarannya bagaimana? Oh, mulai dia membahas tentang mungkin pelayanannya Pak yang harus ditingkatkan. Harganya mungkin bermasalah juga, harganya kurang pas dan kurang cocok gitu ya. Atau mungkin ada kelengkapan barang ya. Kelengkapan barangnya bagaimana, adanya juga mungkin promosinya bagaimana ya, dan sebagainya. Kemudian muncul berikutnya apa? Apa yang terdapat? Apakah terdapat pengaruh pelayanan, harganya tadi gimana, kelengkapan barangnya bagaimana, dan promosi terhadap kepuasan si pembelian itu bagaimana. Kemudian ada variabel manakah yang memiliki pengaruh terbesar terhadap keputusan pembelian itu bagaimana keputusan pembeliannya. Dengan keputusan pembelian yang ada, maka di sini akan ada permasalahan-permasalahan yang dapat diambil di dalam pengambilan suatu keputusan ke depannya apa. Setelah itu lakukan analisis datanya, baik dalam bentuk di situ ada regresi ya, kalau dalam menggunakan statistik, ada juga dengan menggunakan uji F dan uji T yang penggunaannya bagaimana gitu. Boleh penggunaannya. Kemudian sampai dengan adanya pengaruh pelayanan. Ya, pengaruh pelayanan, kemudian ada lagi tentang harganya bagaimana ya, tentang kelengkapan barang dan promosi terhadap keputusan pembeliannya bagaimana. Kemudian apa variabel yang beberapa yang berpengaruh terhadap pernyataan tadi, kemudian ada feedback, ada umpan balik yang ujungnya adalah melihat ke dalam variabelnya. Ini adalah kerangka pemikiran yang memang bagan yang dalam penelitian, mulai dari ini adalah bab 1, permasalahan dimunculkan dari pendahuluan atau latar belakang, kemudian ini ada strategi, ini muncul dari bab 2, teori apa yang dikembangkan di dalam suatu penelitian, kemudian jawab sini ada namanya metode penelitian, dalam yang bertanya untuk menjawab menggunakan analisis data. Data yang ada nggak pengaruhnya, hipotesisnya bagaimana, kemudian ada feedback terhadap teori yang ada ini apa, yang variabel yang akan ditelitinya itu apa. Nah kemudian selanjutnya dalam penelitian kuantitatif itu ada yang namanya hipotesis. Apa sih hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara. Kita menduga-duga dengan dugaan sementara ini, satu dengan yang lainnya, dia merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Kalau hendak diuji kebenarannya berarti uji coba. Ada pengaruh Pak X1 terhadap Y. Ada atau tidak ada pengaruh X2 terhadap Y. Ada atau tidak ada pengaruh X1, X2 terhadap Y. Kayak gitu. Nah ini tergantung ya di dalam suatu uji kebenarannya itu apa. Kemudian tidak semua penelitian memerlukan hipotesis ya. Jadi teman-teman pastikan penelitian teman-teman itu butuh enggak sih hipotesis. Karena hipotesis itu dugaan sementara yang biasanya muncul di dalam penelitiannya penelitian kuantitatif. Penelitian yang bersifat eksploratif, dia lebih cara mengeksplorasi dengan mencanangkan cara-cara ya, artinya deskriptif, menggambarkan, tidak memerlukan hipotesis.
hipotesis. Jadi jangan sampai teman-teman salah kaprah di dalam suatu penelitian ini. Kemudian kalau manfaatnya apa? Hipotesis ini bermanfaat ya. Hipotesis memiliki manfaat. Satu, dia bisa menjelaskan adanya masalah penelitiannya, bisa dijelaskan masalah penelitiannya itu apa. Bisa menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji itu apa variabel-variabelnya. Kalau skripsi teman-teman, berarti X1-nya, X2-nya apa, Y-nya apa. Kemudian yang ketiga adalah pedoman untuk memilih metode analisis datanya itu apa metode. Dan yang keempat adalah dasar untuk membuat suatu kesimpulan di dalam suatu penelitian. Ini adalah manfaat hipotesis. Ini adalah contoh hipotesis. Ada pengaruh positif yang signifikan terhadap pemberian insentif, ada lingkungan kerja, dan kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan PT Yosanta. Nah, ini berarti variabel X-nya itu ada 3. X1-nya pemberian insentif, X2-nya lingkungan kerja, X3-nya adalah kepemimpinan. Terhadap apa? Terhadap Y-nya semangat kerja karyawan. Hipotesis dapat menunjukkan apa, ada masalah penelitiannya kelihatan, ada variabel penelitiannya terlihat, ada metode analisis datanya itu gimana, kemudian sampai dengan memberikan kesimpulan. Karena masalah penelitian ini munculkan variabel X1, pemberian insentifnya bermasalah, lingkungan kerja juga bermasalah, kepemimpinan juga bermasalah, sehingga karyawannya tidak bersemangat. Variabel penelitiannya apa ya? Ini X1-nya pemberian insentif, X2-nya lingkungan kerja, X3-nya kepemimpinan, terhadap Y-nya adalah semangat kerja. Metode apa yang digunakan? Nah, kalau ada judulnya depan pengaruh, berarti judulnya adalah kuantitatif metodenya. Dengan menggunakan sebar kuesioner dan sebagainya. Kesimpulannya apa? Kesimpulan menjawab variabel penelitian ini berarti ada pengaruh atau tidak ada pengaruh pemberian insentif terhadap semangat kerja karyawan, atau ada atau tidak ada pengaruh lingkungan kerja terhadap semangat kerja karyawan. 3, ada atau tidak ada pengaruh kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan. 4, ada atau tidak ada pengaruh pemberian insentif, lingkungan kerja, dan kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan. Ini dibuatkan kesimpulan di bab 5. Apa dasar penelitian merumuskan hipotesis? Ada berbagai macam dasar penelitian hipotesis. Dasar dalam merumuskan hipotesis, yang pertama adalah katanya berdasarkan teori. Namanya berdasarkan teori, berarti dasar merumuskan hipotesis ini dilihat dari teorinya itu apa yang digunakannya. Sehingga kalau berdasarkan dari teori atau kajian literatur yang ada, berarti di sini teman-teman bisa mengetahui teori yang relevannya itu apa, dan penelitian sebelumnya bagaimana untuk membantu ya dalamnya apa, membentuk dugaan sementara yang logisnya bagaimana. Itu berdasarkan pada teori. Yang kedua, bisa juga berdasarkan kepada penelitian terdahulu. Dengan penelitian terdahulu ya, satu dengan yang lainnya, berarti hipotesis ini harus berangkat dari rumusan masalah yang jelas dan spesifik. Yang ketiga, berdasarkan dari penelitian pendahuluan. Tergantung nih pendahuluannya itu apa. Dengan pendahuluannya ada pengalaman observasi pengamatan di lapangan ya. Nah, ini satu dengan yang lainnya ini akan muncul masalahnya. Akan muncul yang namanya fenomena yang terjadinya itu apa. Ini guna dasar dalam merumuskan suatu hipotesis. Yang keempat juga berdasarkan akal sehat si peneliti. Maksudnya apa? Maksudnya berarti dia bersifat falsiabel dan terukur ya. Artinya
Hipotesis ini harus dapat diuji kebenarannya melalui data dan bisa dibuktikan salah jika tidak sesuai dengan data yang ada. Nah, ini adalah konsep dasar merumuskan hipotesis. Berarti pertama adalah berpikir mulai dari sumber masalahnya itu apa. Berbicara sumber masalah berarti kita bermasalah dengan sumber kehidupan sehari-hari. Secara teoritisnya itu apa, sumber masalahnya itu apa. Setelah ada muncul sumber masalah dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya adalah teoritis. Bagaimana teorinya? Setelah ketemu dengan teori, ya, berarti di sini akan ada teman-teman pendahuluan penelitian terdahulunya itu apa, penelitian pendahuluan akal sehatnya bagaimana, ya, sama di situ dijelaskan. Itu baru rumuskan hipotesisnya. Setelah rumuskan hipotesis dalam bentuk kalimat tanya, adakah pengaruh X1 terhadap Y? Adakah pengaruh X2 terhadap Y? Yang ketiga, adakah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y? Itu apa? Instrumen penelitiannya apa? Variabelnya. Lihat variabelnya, lihat datanya bagaimana, ya. Kemudian setelah itu apa? Uji hipotesisnya. Pengujian hipotesis lakukan, kemudian berikan kesimpulan dan implikasi, kemudian feedback terhadap masalah apa yang ada, disimpulkan dan diberikan masalah rumusan dan diberikan manfaatnya apa ke depannya. Pembagian hipotesis di sini ada berbagai macam hal, ya. Mulai dari pertama ada namanya hipotesis deskriptif. Yang kedua ada hipotesis komparatif. Yang ketiga ada hipotesis asosiatif. Bedanya apa? Berbicara hipotesis deskriptif berarti kita berbicara tentang pelayanan rumah sakit Enggal Waras tidak memuaskan. Itu menggambarkan bahwa rumah sakit Enggal Waras ini tidak puas. Karya customer-nya, dalam hal ini pasiennya, merasa kecewa. Tidak memuaskan itu berarti sesuatu hal yang membuat kecewa. Ketika kecewa, berbicara kecewa berarti berbicara ada gap, ada masalah yang tidak bisa didapatkan oleh seorang pasien. Akhirnya pasien komplain, akhirnya pasien tidak puas. Kemudian bisa juga kinerja keuangan bank CBA, ya, baik. Ini kinerja keuangan dilihat, ini berupa gambarannya. Ternyata kinerja keuangannya itu baik dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Semangat kerja karyawan PT Yasinta tinggi. Nah, ini berarti jelas nih, semangatnya luar biasa, tinggi sekali semangatnya, sehingga diharapkan penelitian hipotesis ini dengan semangat kerja karyawan PT Yasinta ini tinggi dengan lebih baik lagi. Nah, apalagi ada hipotesisnya, adalah hipotesis komparatifnya itu apa? Ada contoh namanya komparatif, berarti pembandingan, ya, membandingkan, mengcompare, komparasi, membandingkan, yang gampang gitu. Rumah sakit Enggal Waras, Enggal Sempuh, ya, lebih memuaskan dibandingkan pelayanan rumah sakit Enggal Waras. Nah, berarti Enggal Sempuh ini lebih memuaskan, berarti membandingkan kondisi antara rumah sakit Enggal Sempuh dan rumah sakit Enggal Waras. Kinerja keuangan Bank CBA lebih baik dibandingkan kinerja keuangan Bank Poli misalnya. Ini berarti apa? Berarti di situ kita melihat bahwa perbandingan kinerja keuangan dari bank ternyata dibandingkan lebih baik Bank CBA dibandingkan dengan Bank Poli di situ. Nah, ini adalah penelitian di dalam suatu kinerja bank. Kemudian apa lagi? Kemudian berikutnya, semangat kerja karyawan PT Yasinta di situ, ya, lebih tinggi dibandingkan dengan semangat kerja PT Yasinto misalnya. Artinya apa? Berarti di sini akan ada yang lebih baik. PT Yasinta lebih baik dibandingkan dengan semangat kerja PT Yasinto. Kemudian ada berikutnya adalah hipotesis asosiatif. Apa maksudnya asosiatif? Asosiatif di sini berarti penelitiannya itu
mengasosiasikan. Namanya mengasosiasikan berarti dia menggambarkan ya di dalam asosiasinya itu terhadap apa? Ada kepuasan pasien di situ. Kepuasan pasien berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Berarti ternyata ada pengaruh dari loyalitas pasien itu dengan jumlah nasabah yang ada, dia pengaruh terhadap kinerja keuangannya Bank CBA misalnya. Berikutnya apa lagi? Ada namanya semangat kerja karyawan berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan. Nah ini sama. Berarti mengasosiasikan bahwa kinerja di tempat perusahaan itu lebih baik. Kemudian hipotesis secara statistik ini dapat dinyatakan beraneka ragam ya, dapat dinyatakannya ya. Yang pertama dapat dinyatakan dengan yang namanya hipotesis nol. Maksudnya apa? Hipotesis nol ini adalah hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan nol. Dengan antar variabel sama dengan nol, berarti ini adalah hipotesisnya nol. Tidak ada perbedaankah? Tidak ada hubungankah? Tidak ada pengaruhkah? Ini hipotesisnya nol. Berarti nilainya adalah tidak terdapat perbedaan. Kemudian ada lagi hipotesis alternatif. Dia merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan, adanya hubungan, adanya pengaruh antar variabel yang tidak sama dengan nol. Atau dengan kata lain terdapat perbedaan, terdapat hubungan atau pengaruh antar variabelnya itu apa. Ini merupakan kebalikan ya dari hipotesis nol tadi secara signifikan. Kemudian ada lagi hipotesis H pangkat 1. Ini adalah hipotesis turunan atau H aksen. Turunan dari kedua hipotesis tersebut. Hipotesis yang baik memiliki ciri-ciri di dalam suatunya. Yang pertama adalah dinyatakan dengan kalimat yang tegas. Dengan kalimat yang tegas tentunya apa? Upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Ini jelas. Kalimatnya tegas dan jelas. Upah memiliki pengaruh yang kurang berarti terhadap produktivitas karyawan. Ini tidak jelas. Kedua, dapat diuji secara ilmiah. Upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Ini dapat diuji. Ya. Kemudian batu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia dapat berkembang biak. Nah ini kan berarti ini jelas nggak dapat dibuktikan nggak? Kalau tidak bisa dibuktikan dengan data-data yang ada tentang batu yang belum terlihat manusia ini, berarti ini tidak dapat diuji secara ilmiah. 3. Dasar dalam merumuskan hipotesis yang kuat. Pajak PPh 21 akan mempengaruhi pendapatan gaji karyawan. Ya, sesuai ini memiliki nggak dasar kuat terhadap teori atau teori perpajakan. Uang saku memiliki pengaruh signifikan terhadap jam kerja, jam belajar mahasiswa. Ini tidak memiliki dasar yang kuat ya, karena uang saku itu tidak hubungan dengan jam. Karena jam itu hubungannya dengan semangat kerja dan semangat kuliah dan sebagainya. Itu ya kurang lebih yang bisa disampaikan di dalam penelitian empiris ini. Silakan jika ada sharing atau pertanyaan dipersilakan. Silakan pertanyaan boleh di chat box atau pertanyaannya boleh raise hand yang ingin bertanya. Silakan.
Ada pertanyaannya, silakan. Kalau tidak ada, saya ringkas ya, saya rangkum ya, bahwa penelitian empiris ini adalah suatu metode penelitian yang didasarkan pada pengamatan langsung atau pengalaman nyata yang dapat diuji dan dapat diukur. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan berbagai macam hal ya, dengan melalui observasi, melalui eksperimen, ya, melalui survei, atau menggunakan studi lapangan. Penelitian empiris digunakan untuk menguji hipotesis ya, atau bisa juga digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan bukti yang nyata atau bukti yang konkret. Biasanya penelitian empiris ini dapat melibatkan beberapa langkah sistematis, mulai dari merumuskan masalah, menyusun hipotesis, kemudian mengumpulkan data, dan menganalisis data, dan kemudian bisa juga untuk menarik suatu kesimpulan. Data ini juga bisa bersifat kuantitatif ya, kalau dia menggunakan data numerik, atau juga bisa bersifat kualitatif jika menggunakan deskriptif naratif di dalam penelitiannya. Tujuannya apa? Untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui data yang nyata. Dia punya ciri khas yang berdasarkan dari observasi, berdasarkan dari eksperimen atau pengalaman langsung. Kemudian metode yang digunakan metode survei ya, metode wawancara, metode observasi, eksperimen, studi kasus ya. Jenisnya bisa kuantitatif atau kualitatif. Langkahnya bisa mulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian hipotesis, kemudian pengumpulan data, sampai dengan analisis, sampai dengan penarikan suatu kesimpulan. Penelitian empiris ini jenis penelitian yang berdasarkan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung, observasi, atau eksperimen yang ada. Data yang dibutuhkan, dia sifatnya nyata ya, dan dapat diverifikasi bukan hanya berdasarkan teori atau asumsi semata. Tujuannya adalah menguji hipotesisnya itu benar apa tidak, dan menyerahkan pernyataan penelitian dengan menggunakan fakta-fakta yang dapat diamati atau yang dapat diukur dengan baik seperti apa. Ciri-cirinya kalau misalnya berdasarkan fakta yang nyata, datanya dikumpulin langsung dari objek yang ditelitinya apa, kemudian dapat diuji dan diulang hasil penelitiannya yang dapat diujikan kembali ya oleh peneliti lain. Kemudian secara objektif penelitian tidak memasukkan opini atau prasangka pribadi. Secara sistematis langkah-langkahnya adalah secara struktur ya, dengan menggambarkan alat ukurnya seperti apa, baik dia secara instrumen dengan menggunakan data kuantitatif, dengan menggunakan angket atau menggunakan tes ya, maupun secara kualitatif, wawancara atau catatan lapangan yang digunakannya. Jenis-jenis penelitiannya, teman-teman bisa menggunakan juga penelitian secara kuantitatif, ya dengan menggunakan angka ya, bisa menggunakan statistik, contohnya survei atau eksperimen laboratorium. Kalau penelitian yang bersifat kualitatif, nah bisa menggunakan deskripsi atau menggunakan kata-kata atau menggunakan narasi. Contohnya seperti studi kasus, ya, etnografi, wawancara yang mendalam. Kemudian secara campuran, mixed method, teman-teman bisa menggunakan kombinasi antara penelitian yang bersifat kuantitatif dan bersifat kualitatif di dalam penelitiannya. Boleh tuh menggunakan data-data itu yang dapat teman-teman gunakan di dalam suatu penelitian. Kemudian ada lagi dengan menggunakan metode data secara empiris ya. Nah, secara empiris, nah teman-teman juga dapat menggunakan nih dengan berbagai macam hal ya, dengan menggunakan observasi langsung atau mengamati langsung ya, atau fenomena secara langsung ya, atau ada menggunakan wawancara atau tanya jawab mendalam dengan responden yang digunakan, kemudian ada kuesioner atau survei, kemudian ada dengan menggunakan pengumpulan data melalui formulir pernyataan ya, atau menggunakan eksperimen gitu ya, atau menggunakan studi dokumentasi yang digunakan, itu boleh dalam penggunaannya. Kemudian ada langkah-langkah di dalam penelitian empiris ini. Apa langkah-langkahnya, Pak? Langkah-langkahnya mulai dari teman-teman mengidentifikasi masalahnya apa, pernyataan penelitiannya itu apa. Kemudian studi literaturnya juga harus teman-teman jelaskan, ada studi pustakanya untuk
berbagai macam landasan-landasan teori yang ada gitu ya, digunakannya itu untuk apa, landasan teorinya. Nah, kemudian landasan teori yang ada, kemudian selanjutnya bisa juga ini kan ya oleh teman-teman itu yang berhubungan dengan teori yang ada itu dibuatkan ya dalam suatu penelitian. Kemudian berikutnya juga bisa dilakukan dengan berbagai macam hal, mulai dari merumuskan hipotesisnya jika ada, kemudian merumuskan metode penelitian dan teknik pengumpulan datanya bagaimana, kemudian melakukan pengumpulan data lapangan bagaimana, kemudian menganalisis data dengan metode yang sesuai seperti apa gitu ya, kemudian menarik kesimpulan dan memberikan saran itu bagaimana, terakhir menyusun laporannya. Sebagai contoh di akhir, misalnya penelitiannya tergantung ya, teman-teman mau menelitinya apa dalam penelitiannya. Jadi penelitiannya itu harus jelas di dalam penelitiannya itu dengan berbagai macam hal ya dalam penelitiannya, mulai teman-teman lakukan, nanti berpikir teman-teman bagaimana caranya dalam membuat sebuah penelitian yang baik ya, sehingga penelitian yang bersifat empiris ini penelitian yang bersifat mencari pengaruh, misalnya kalau zaman dulu COVID ya, metode pembelajaran daring terhadap hasil belajar mahasiswa misalnya selama pandemi COVID-19. Masalahnya jelas, pembelajaran daringnya mempengaruhi hasil belajar apa enggak. Surveinya bisa diadakan terhadap 100 mahasiswa, kemudian dianalisis dengan nilai-nilai dari nilai hasil semester. Kemudian hasilnya, oh ada penurunan Pak nilainya, ternyata dibandingkan pembelajaran tatap muka, online itu menurun hasilnya. Kesimpulannya apa? Metode daring berarti kurang efektif, yang tidak disertai dengan pendampingan dan infrastruktur yang memadai. Mungkin itu yang bisa sampaikan ya untuk hari ini. Sampai jumpa di minggu depan ya, di waktu yang minggu depan berarti kita nanti di jam 3 ya, jam 3 karena jam 15.30 ya berarti ya, karena saya jam 8 sampai jam 15.15 itu ngajar pasca sarjana di kampus Cililitan. Berarti teman-teman nanti dipindah ke online ya, ke onlinenya nanti saya dari Cililitan. Nah teman-teman join nanti seperti yang dulu yang di jam 15.30 ya. Nanti saya infokan di grup ya, karena nanti berhubungan dengan jam kuliah kita di minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Kita tetap mengucap bersama alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.